Puterin aja Mas Baul, puterin Mas Baul. Pocong Mas Baul. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Dia bukan sedang tidur, tapi seperti tidur Mas Baul. Saya zoom ya Mbak. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fani dan seperti biasa saya ditemani sama Mas Baul. Gimana Mas Baul kabarnya? Sehat Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat ini malam Mbak. Iya, Mas Baul, ini saya mau tanya kemarin sama Mbak Zenda di tempat ini ya? Iya kemarin di sini Mbak, Iya. pernah Mbak. Jadi saya memasuki ini kawasan larangan ya teman-teman. Katanya Mbak Zenda itu pernah penulisan di sini dan dia menyebutkan bahwa banyak sekali sosok yang masih sering lalu lalang di tempat ini ya Mas Bahul. Iya, Mbak. Jadi saya tuh mendatangi tempat ini karena ingin mencoba apa yang dirasakan sama Mbak Zenda dan saya mau ingin tahu juga intinya tentang isi dalamnya itu seperti apa dan sosoknya apa aja. Dan Mas Bahul, kemarin waktu sama Mbak Zenda apa yang dialami Mas Bahul? Waktu itu kan kita penulisan biasa ya Mbak. Iya, Itu kata Mbak Zendo itu ada yang jaga Mbak. dan jaga. Maksudnya itu besar. Terus Apa itu abu-abu abu-abu tua lagi Mbak. tua. Terus Itu tripodnya bener kan Mas itu? Kayak agak mereng. emang agak miring Mbak. Oh, agak mereng. Terus sama itu juga Mbak. Apa itu ada sosok aneh banget Mbak. Iya. Terus yang dijumpai sama Mbak Zenda apa? Itu Mbak sosok yang aneh Mbak. Oh ini sosoknya perempuan pasti. Perempuan tapi mau dibilang kunti tapi gak pakai baju atasannya. Oh saya maksud yang bilang Mbak Zenda ini dia seperti kunti tapi wujudnya seperti sosok penari mungkin ya atau bisa Mungkin, dibilang Mbak. kayak sosok bidadari gitu ya. Mungkin, Jadi Mbak. dia hanya memakai pakaian yang dipakai sama intinya kemben, kayak kemben. Ya, Gitu Mbak. betul? Betul Mbak. Soalnya tadi waktu saya pertama masuk ke tempat ini sama Mas Bahul turun dari mobil, saya tuh kayak melihat banyak sosok yang kayak persiapan mau nari-nari gitu Mas Bahul. Intinya hanya memakai kemben dan memang yang ditemui Mbak Zenda itu sepertinya bener-bener memang kuntilanak cuma kayak pakaiannya aja yang berbeda gitu Mas Bahul. Oh iya Mas, Iya. lagi Mbak. Di sini tuh ada sedikit cerita ya Mbak, katanya kalau ada orang asing yang kesini tuh nggak bisa pulang Mbak. Itu nggak bisa pulang mungkin karena kita kurang sopan atau kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita di sini atau kita buang sampah sembarangan atau intinya mengotor tempat ini. Jadi Gitu ya, Mbak? iya ini alam dunia Mas Bahul. Ini buat makhluk hidup bukan makhluk mati. Kalau hantu kan itu makhluk mati Mas Bahul. Iya Jadi sih, Mbak. ini alam dunia buat makhluk hidup. Kita tumbuhan binatang. Kalau makhluk gaib itu bukan di tempat ini Mas Bahul. Jadi mungkin kalau mereka nggak diganggu ya dia nggak akan ganggu gitu Mas Bahul. Ya mungkin karena seseorang yang nggak bisa pulang itu mungkin karena menentang pantangannya di sini Mas Bahul. Seumpama kita nggak boleh pegang pohon ini tapi dipegang gitu Mas Bahul. Dan ini juga saya mendapatkan cerita Mas Bahul di tempat ini itu ada satu pohon yang gaib. Dia itu bisa berbuah apa aja. Sekarang bisa berbuah dondong, besok bisa berbuah apel, besoknya lagi bisa berbuah mangga. Dan kalau saya dan Mas Bahul atau Mbak Zenda lewat tempat ini, itu diantara kita tuh ada yang salah satu aja yang bisa melihat. Jadi ada yang kebutuhan melihat pohon itu berbuah terus diambil dimakan, katanya itu memang nggak bisa pulang. Kecuali kalau nggak gitu Mas Bahul, buahnya diambil terus dimakan di sini nggak apa-apa. Tapi kalau dibawa pulang kita merekat lah ya bahasa Jawanya merekat, itu katanya diganggu Mas Bahul. Ada yang perutnya sakit, intinya minta buah itu dikembalikan. Nah, Boleh. kalau udah dimakan gimana Mbak? Ya saya nggak tahu. Yang ditinggal ke sini. Ya saya bodo amat itu, saya nggak peduli Mas Bahul. Yang jelas kalau kita melihat pohon itu kita boleh makan sepuasnya tapi di tempat. Berarti Gitu. nggak boleh dibawa pulang ya? Ya Mbak? seperti itu. Jadi kita mungkin harus nurut apa yang dibilang warga supaya kita nggak hilang atau salah jalur Mas Bahul. Karena ini tempatnya banyak. Ini lihat ada Tandanya Mbak. merah ya. Ini mungkin salah satu tanda untuk kita jalur mana kita harus pulang, jalur mana itulah kayak yang kita daki-daki gitu Mas Bahul. Udah Mbak. Oke, kita langsung jalan aja dan semoga kita di sini berjalan dengan lancar, nggak ada halangan apapun ya Mas Bahul. Mbak, dengar nggak Mbak? Ada suara Mbak. Biarin aja. Itu yang tadi saya bilang waktu pertama kita turun dari mobil Mas Bahul. Yaudah ya Iya. Mbak. Karena itu udah ditemuin Mbak Zenda, jadi saya nggak kepo Mas Bahul. Kita cari yang lebih menantang aja ya. Kita cari yang lain. Karena kalau kita
jumpai satu persatu tuh nggak bakal selesai Mas Bahul, karena saking banyaknya sosok di tempat ini Mas Bahul Iya mbak. gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanaman ini mbak. Kita izin dulu Mas Bahul seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amit Mbah. Di sini saya mau penelusuran. Buat kalian yang masa terganggu mohon dimaafkan. Yang terganggu dengan suara saya atau cahaya yang saya bawa, saya mohon maaf karena memang ini sudah menjadi kebiasaan kita. Di sini saya mau penelusuran. Buat kalian yang mau mewujud silahkan keluar. Apapun wujud asli kalian, dari manapun asal kalian dan siapapun kalian, saya nggak peduli. Silahkan kalau yang mau keluar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nggak apa-apa Mas Bahul, tapi intinya ini saya pesan, kamu jangan jauh dari saya, dan kita nggak boleh, ibaratnya kita asal masuk celah-celah Mas Bahul. Kita tetap nggak boleh jauh-jauh, mobil di bawah kita tetap nggak boleh jauh-jauh, intinya untuk menghindari kita itu hilang gitu Mas Bahul. Iya mbak, yang Iya, penting karena kalau misalnya kita nggak bisa saling memanggil nama aja deh mbak. iya, kamu yang penting kamu nggak boleh jauh dari saya ya Mas Bahul. Iya, mbak. Dan kalau terjadi sesuatu di belakang kamera, kamu tinggal bilang aja ya. Soalnya ini banyak banget sosoknya Mas Bahul, dan kita nggak jauh dari pasar gaib. Di situ ada transaksi jual beli gaib. Pasar gaib. Iya, pasar gaib Mas Bahul. Tapi di bawah, di eh, tebing bawah pegunungan Mas Bahul. Wih, di situ ya mbak. Iya. Kita jalan kemana Mas? Bawah sini aja ya. Boleh mbak, bebas sih mbak. Cuman harus hati-hati mbak. Iya Mas Bahul. Tetap baca doa dalam hati ya Mas Bahul. Iya, mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Bahul, ini auranya yang saya rasakan memang 89% ini negatif semua Mas Bahul. Mungkin kebanyakan ada yang positif, tapi kebanyakan ini sosoknya dari anak-anak Mas. Astagfirullahaladzim. Keluar. Mas Bahul dengar suara gamelan? Dengar mbak, Dengar? tapi ini nggak keras mbak. Nggak keras ya? Kayak apa itu, masih samar-samar tapi jelas mbak, nggak begitu keras gitu loh mbak. Biasa aja ya intinya ya. Seperti gini lagi ya mbak, ngeri mbak. Mawujud, yali roh, yali kodam, yali jasad. Aku tunggu kedatangan kalian. Tunjukkan wujudmu di depan kamera. Keluar! Dengar suara tokai Mas Bahul? Dengar mbak. Udah beberapa kali setiap saya syuting, waktu ketika saya pemanggilan suara tokai selalu menyauti panggilan saya Mas Bahul ya. Betul mbak. Waktu yang saya penarikan BH Kuntilanak, masih ingat? Saya pemanggilan terus disautin sama suara tokai Mas Bahul. Ini udah beberapa kali saya penelusuran teman-teman. Memang setiap saya pemanggilan ini suara tokai selalu terdengar. Berarti benar ya teman-teman bahwa adanya suara tokai itu bisa jadi pertanda kedatangan makhluk halus ya. Kita maju depan Mas. Mbak, itu mbak. Astagfirullah. Layang ya Mas. Iya mbak. Astagfirullahaladzim. Seperti selendang Mas Bahul. Saya lihat dari kejauhan. Ya amat Astagfirullah. tiba-tiba melayang itu mbak. Iya Mas, ini seperti selendang terbang. Dengar suara Mas Bahul? Dengar mbak. Hawa berubah menjadi dingin sekali teman-teman. Betul mbak, ini Tapi- saya semakin merinding di sini mbak. Iya, tidak ada kabut turun ya Mas Bahul. Astagfirullahaladzim. Ini tiba-tiba dingin Mas Bahul. Ini mbak tau mbak. Ini memang benar-benar banyak sosoknya di sini Mas Bahul. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Tunjukkan wujud kalian di depan kamera. Saya tahu jumlah kalian banyak dan kalian berada di sekitar saya. Mas Bahul, Gimana mbak? saya merasakan ada energi yang sudah mendekat dengan kita, tapi dia itu sepertinya positif Mas Bahul, enggak yang ganas-ganas banget. Dari itu enggak jauh dari kita, tapi sejauh ini saya belum lihat apa-apa di sekitar kita Mas Bahul. Saya cuma ngerasa energinya aja. Saya akan panggil sekali lagi, siapa tahu dia mau keluar. Sepertinya ini ada bau-bau energi kesedihan juga Mas Bahul. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Saya tahu kamu ada di sekitar saya. Keluar sekarang. Apa yang kamu butuhkan,
apa yang kamu cari, apa yang kamu rasakan, silahkan kamu bicara, kamu keluar. Insya Allah kalau bisa saya bantu, saya akan bantu. Keluar, Mas Bahul. Gimana mbak? Ada lagi dari sebelah sana. Mbak. Astagfirullahaladzim. Ada yang mengganggu Mas Bahul. Ada lagi dari sebelah sini Mas Bahul. Di sebelah sini mbak. Mas, Nah, mbak. burimu Mas. Hah? Apa itu Mas Bahul? Wah, sudah berarti Pak Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim Mas Bahul. Astagfirullahaladzim Mas Bahul. Astagfirullahaladzim. Puterin aja Mas Bahul, puterin Mas Bahul. Pocong Mas Bahul. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Dia bukan sedang tidur, tapi seperti tidur Mas Bahul. Saya zoom ya mbak. Boleh. Astagfirullahaladzim Mas Bahul. Terlihat jelas di kamera. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Punten amit. Iya Mas Bahul, bukan manusia. Sedang apa kamu di sini? Dengan siapa? Apakah masih ingat nama? Mama. Nama. Astagfirullahaladzim. Dia nggak sebut nama teman-teman, tapi dia seperti bukan nafas ya Mas ya. Ibaratnya kalau manusia ngos-ngosan gitu Mas. Kecapean gitu ya. Jadi dia tuh seperti ngerasain kecapean. Ya ibaratnya kalau kita bisa lari-lari kita ngos-ngosan. Jadi ini yang dirasakan pocong itu sekarang Mas Bahul. Astagfirullahaladzim. Nggak usah digubris ya Mas Bahul. Kita fokus ke ini aja. Soalnya Itu lusuh banget mbak sampai ikut jatuhnya miring-miring mbak. iya, ini yang tadi saya bilang Mas Bahul, ada energi kesedihan dan dia perlu bantuan kita Mas Bahul. Astagfirullah. Saya nggak ngeh Mas Bahul. Dari tadi dia ada di sini, tapi dia belum menunjukkan dirinya Mas Bahul. Sama mbak pas kita Iya. lihat juga lewat juga nggak sadar ada dia mbak. Astagfirullahaladzim. Jadi apa yang kamu rasakan, saya sudah tahu. Kamu kelelahan Mas Bahul, dia kelelahan. Tapi kenapa kamu kelelahan? Allahu Akbar. Mas Bahul, Gimana mbak? dia kelelahan dari tadi mondar mandir, bahkan dari kemarin itu mencari celah untuk keluar dari tempat ini. Hah? Nggak ada hujan, nggak ada badai, tiba-tiba seperti tadi air jatuh ya Mas Bahul. Iya mbak. Saya juga langsung pakai payung ini mbak tadi mbak langsung sigap mbak. Astagfirullah. Jadi gimana tadi? Kamu mondar mandir sampai kecapean, sampai kamu lesah begini, tali pocong yang di atas pun mereng-mereng, hanya untuk cari jalan keluar dari tempat ini gitu. Oh jadi gini Mas Bahul, sosok yang ada di depan saya ini kelelahan mencari jalan keluar dari tempat ini biar bisa kembali ke alamnya Mas. Iya mbak. Bentar Mas Bahul, saya coba cari tahu dulu apa sebab dan alasannya. Kamu bantu doa ya Mas Bahul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amit saya Mbah, saya diberi petunjuk kenapa sosok yang ada di tempat ini, bahkan yang di depan saya dia nggak bisa keluar. Ini saya sedang berbicara dengan yang nunggu penembahannya Mas Bahul. Astagfirullahaladzim. Mas Bahul, ini sosok nggak bisa keluar dari tempat ini karena saya sudah punya jawabannya Mas Bahul. Kenapa mbak? Ini karena tempat ini memang dipagar. Jadi sosok yang sudah masuk di tempat ini itu nggak bisa keluar karena ini sudah dipagar dan ibaratnya itu pagernya itu tinggi Mas Bahul. Jadi iya dia nggak bisa melawan atau kabur dari tempat ini karena ini memang sudah kayak tradisi Mas Bahul. Yang sudah masuk di sini tuh nggak bakal bisa keluar lagi. Termasuk orang-orang yang keselong di tempat ini yang hilang, kalau sudah hilang di sini itu nggak bakal bisa kembali lagi Mas Bahul. Itu seperti itu. Makanya tempat ini dibilang kawasan yang terlarang. Bukan hanya manusia yang nggak bisa kembali, makhluk seperti ini pun kalau udah di dalam kawasan ini dia nggak bisa kembali ke alam kubur teman-teman. Astagfirullahaladzim. Terus gimana mbak? Ini nggak bisa dibiarkan, tenang. Saya tahu kamu baik, saya akan bantu kamu untuk keluar dari tempat ini. Tapi kamu manut ya. Setelah keluar dari tempat ini, kamu kembali ke alam kubur, jangan main slok ke tempat yang lain. Janji? Kalau kamu berani ngingkarin janji, saya akan buka semua 7 tali pocong kamu. Saya akan buka kain kafan kamu dan saya akan ganti dengan jarit. Mau? Janji ya, Mas Bahul. Sebisa mungkin kamu baca Al-Fatihah sebanyak-banyak dalam hati.
kita bantu biar sosok ini kembali ke kuburannya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaiknya kalau kita mendoakan sosok itu harus dengan duduk ya teman-teman ya, Mbak. biar kita lebih menghargai aja teman-teman. Sebanyak-banyaknya dalam hati Al-Fatihahnya ya Mas Baul. Mbak. Saya doakan, saya usahakan biar kamu bisa keluar dari tempat ini, tapi ingat apa yang tadi saya bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Punten Mbah, amit sewu ini saya diberikan kelancaran. Saya di sini hanya membebaskan sama makhluk Tuhan untuk keluar dari tempat ini. Tolong saya dibantu Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini memang sangat kuat Mas Baul, karena ini saya coba menerobos pagar itu Mas. Mas Baul sebanyak-banyaknya baca Al-Fatihah Mas Baul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar kamu dari tempat ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Mas Baul, jangan terlalu dekat. Kita udah berhasil memindahkan sosok ini ke alam kuburnya. Jangan terlalu dekat Mas Baul. Di situ kan? Iya, tadi di sini teman-teman. Lihat pohon yang disendarinya teman-teman. Terlihat seperti angker banget ya Mas Baul, menyeramkan tempatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman, di sini saya membantu pocong yang kelelahan mencari celah untuk jalan dia pulang, dan alhamdulillah saya tadi izin Mas Baul juga saya suruh bantu doa Al-Fatihah dalam hati sebanyak-banyaknya, terus sosok terbang ya Mas ya ke atas, dan ini tinggal sisa energinya aja tapi nggak apa-apa. Dan ini kalau saya selesain sampai habis, sosoknya nggak bakal selesai Mas, karena saking banyaknya. Tapi alhamdulillah yang keluar dan minta bantuan hanya sosok ini, jadi hanya sosok inilah yang saya bantu. Oke Mas Baul, kita jangan lama-lama di tempat ini karena ini kawasan terlarang. Mungkin penelusuran kali ini saya cukupkan dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Buat Mas Baul ada yang mau disampaikan? Nggak apa-apa sih Mbak, saya cuma heran aja kok bisa semakin langsung kayak gitu Mbak. Karena dia udah berusaha sekuat tenaga untuk melawan pagar itu Mas Baul. Oh, iya, Ya, Mbak, iya, Mbak. dia cari celah nggak ketemu-temu. Dan buat kalian yang ada di rumah saya pesan, kalau memasuki kawasan entah itu terlarang entah itu enggak, baca doa, ikuti peraturan yang ada, jangan mengotori, jangan mengambil barang-barang yang bukan milik kita. Ketika kita di hutan, kalau mau butuh sesuatu, kita lapar atau kita ambil buah, kita permisi dulu ya teman-teman. Ingat itu ya teman-teman ya, karena saya takut kalian terjadi apa-apa. Oke teman-teman, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah ya Mbak, kita harus pulang keluar Mbak, takutnya Ayo, Mas. kita nggak bisa keluar Mbak. Oh, sini Mas Baul, hati-hati Mas Baul. Sini Mas. Sini Mas. Jangan Ini salah. jalannya kan Mbak? Iya, jangan salah jalan Mas. Tadi kita lewat ini ya Mas ya, pohon ini ya. Ya Bu, itu ada tanda hitamnya Mbak. Ayo, turun Mas. Tapi terjal banget ini lumayan Mas, hati-hati Mas. Ayo Mbak, yang penting keluar dulu Mbak. Ayo cepat Mas Baul.